Dan saya punya hak untuk berbicara di sini. Karena meskipun saya bukan dokter, ya, bukan psikiater, tetapi dari segi pengalaman saat saya alami itu, saya ada. Jadi punya hak untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda tetap sehat, baik jasmani maupun jiwani, dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung ya, silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu, dan jangan lupa subscribe ya. Anda tidak salah menemukan channel saya apabila Anda sudah mengalami ke tahap yaitu namanya halusinasi, gitu. Dan kalau belum sampai ke tahap itu, dan semoga jangan ya Anda juga tidak salah menemukan video saya, karena saya kalau memang sudah ke tahap halusinasi, berarti saya yakin sensasi-sensasi yang lain sebelum-sebelumnya itu pasti merasakan semua. Contohnya aja sempoyongan, kelayangan, mata buram, hidup terasa hampa, merasa tidak diri sendiri ya. Kebahagiaan itu tidak ada, lupa akan bahagia, jalan terasa ngambang, ya, dan sebagainya. Nanti Anda lihatlah sensasi yang saya rasakan saat saya menderita asam lambung, psikosomatis, anxiety ya. Itu ada di deskripsi linknya begitu. Jadi jangan bertanya-tanya lagi begitu. Nanti saya mengulang-ulang lagi karena saya ini ada ilmu yang belum saya tularkan. Dan Anda perlu pahami dulu ya sebelum saya kasih ilmu yang lain, terutama yang istighfar, zikir, meditasi, relaksasi ya, olah rasa, olah nafas, olahraga. Nah, di antara istighfar, zikir itu bagi yang muslim dan bagi yang non muslim ya sesuai dengan agama Anda ya, tidak lupa yaitu meditasi, relaksasi. Nah, ini Anda harus pahami dulu begitu ya. Dan sakit ini itu sebenarnya kalau kita hadapi dengan cuek ya, ketika kita sudah cuek, maka itu tidak akan menjadi beban. Memang susah untuk cuek, tetapi ya harus dilatih. Dulu saya emang nggak bisa cuek karena dari segi edukasinya itu belum tahu. Tetapi setelah tahu bahwa anxiety psikosomatis, oh edukasinya itu begini-begini ya, akhirnya bisa cuek. Kenapa bisa cuek? Saya pikir begini, waktu saya sempoyongan, kelayangan, sensasi mau pingsan, tapi alhamdulillah saya juga tidak pernah jatuh, tidak pernah pingsan. Nah, itu apa artinya? Berarti saya tidak sakit fisik, begitu. Coba kalau sakit fisik, sensasi mau pingsan, sempoyongan, itu pasti sudah pingsan, begitu ya. Kalau Anda belum pernah pingsan, atau ya semoga tidak ya, kalau tidak pingsan terus tidak kejang, berarti Anda itu sehat, begitu. Secara fisik Anda sehat, cuma pikiran Anda itu terbebani, begitu. Terbebani dengan apa? Dengan ya pikiran-pikiran Anda sendiri, begitu. Otak Anda itu terbebani dengan pikiran-pikiran Anda sendiri, pikiran yang tidak perlu ya, terus terlalu jauh memikirkan ke depan atau jauh memikirkan ke belakang, bahkan memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau memikirkan hal-hal yang sepele saat ini. Nah, itu menjadi beban ya, walaupun itu kita susah untuk merubah itu, tetapi dilatih ya, begitu. Terus contohnya lagi mata buram ya, terus seperti di alam lain, seperti bukan diri sendiri dan sebagainya. Nah, pernahkah Anda saat merasakan bukan diri Anda sendiri, terus terasa hampa, tidak nyata seperti di alam lain, terus Anda ditanya orang, namamu siapa? Dan Anda bisa menjawab, berarti itu tandanya apa? Itu nyata Anda.
Anda itu normal begitu. Dan Anda masih ingat nama anak Anda, nama suami, ya, nama saudara Anda. Berarti itu apa artinya? Berarti Anda masih normal. Berarti masih diri sendiri. Cuma itu pikiran Anda gitu ya. Ini ilmu kelas tinggi loh ya sebenarnya. Dan saya punya hak untuk berbicara di sini. Karena meskipun saya bukan dokter, ya, bukan psikiater, tetapi dari segi pengalaman saat saya alami itu, saya ada. Jadi punya hak untuk berbicara di sini. Dan saya ingin menularkan pada Anda semua, kan begitu. Nah, itu ya. Jadi cuek itu merupakan ilmu kelas tinggi loh ya. Nah, itu saya ajari caranya itu. Terus Anda misalkan begini, pusing terus, Anda kasih obat dan tidak bisa sembuh. Saat Anda CT scan ternyata normal. Nah, itu pusing Anda itu berasal dari mana coba? Itu dari pikiran Anda yang menumpuk gitu. Otak ini terbebani dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu begitu. Ya, itu yang perlu Anda apa itu namanya? Yang perlu Anda tanamkan di hati Anda itu. Nah, terus apalagi? Perut kembung ya. Padahal Anda sudah jaga pola makan misalkan. Pola makan sudah Anda jaga ya, minumnya juga Anda sudah hati-hati dan semuanya sudah hati-hati, tapi perut terasa kembung, asam lambung itu naik. Nah, itu asalnya dari mana? Kenapa asam lambung itu naik? Nah, faktor pikiran ini juga begitu ya. Nah, itulah betapa dahsyatnya pikiran ini mempengaruhi ke raga kita gitu, ke fisik kita. Makanya disebut psikosomatis gitu ya. Kondisi pikiran yang mempengaruhi raga kita gitu. Terus Anda merasakan apa lagi? Nah, ya, terasa tercekik, susah untuk nelan, tetapi ternyata Anda masih bisa nelan setelah dilakukan pemeriksaan di THT. Normal saja. Atau hidung Anda merasa tersumbat terus seperti saya ya, tidak flu tapi rasanya tersumbat gitu. Terus telinga kadang berdenging. Nah, tetapi setelah dilakukan pengecekan di THT, dokter THT, ternyata normal saja. Berarti itu apa? Yaitu ada pengaruhnya dengan pikiran kita begitu ya. Nah, makanya sekarang itu cuek saja. Anda sempoyongan tidak pernah pingsan, ya sudah cuek. Jadi kondisikan dengan keadaan Anda saat ini. Nah, setelah Anda itu menyesuaikan diri dengan keadaan Anda yang sekarang, ya, nanti sensasi itu hilang itu tanpa Anda sadari begitu, ya. Jadi hilangnya sensasi itu tanpa Anda sadari. Itu ya, makanya saya sering mengajarkan yang namanya lebih menikmati prosesnya daripada kita ingin langsung memetik hasilnya, kan begitu. Nah, nikmati prosesnya ya, jangan ingin langsung memetik hasilnya gitu ya. Paham ya Anda ya? Cuek ya, latih untuk cuek. Nah, itu harus bisa ya, pokoknya harus bisa. Saya bisa, insya Allah Anda bisa. Kita punya kemampuan sebenarnya sama, tetapi kemauan ini yang itu ya, yang mungkin beda di situ. Oke, tetap semangat rekan-rekan ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.